Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di sini dalam acara pengenalan prodi profesi NES. Iya, di sini kami sudah bersama Ibu Yanita. Selamat pagi Bu Yanita. Nggih, iya. Bu Yanita ini beliau adalah seorang kaprodi dari prodi profesi NES. Beliau sudah sangat berpengalaman karena beliau kebetulan ini alhamdulillah senior ya Bu ya. Ya senior di Unjaya. Ya. Baik adik-adik, Bapak, Ibu semuanya, kita perkenalan dulu dengan Ibu Yanita. Mungkin sedikit biar kita semakin kenal dengan Ibu Yanita. Monggo Bu Yanita, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Afifin yang sudah memberikan prolog terkait dengan perkenalan. Ya, perkenalkan saya Yanita Trisetianingsih, biasa dipanggil Bu Yanita. Kebetulan di sini sejak 2018 saya diamanai untuk menjadi ketua prodi profesi nurse. Kemudian ya kalau bekerja di Unjaya, alhamdulillah saya sudah sejak 2006. Iya. Sejak waktu itu Sudah masih lama stikes ya, begitu ya. sampai dengan Unjaya ya Bu ya. Alhamdulillah masih bertahan. Ya mungkin itu. Baik, iya. Karena bertahan ini menandakan makmur ya Bu Ya, ya. betul, Insya sangat makmur. Allah, Alhamdulillah nggih. sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Nggih. Baik Ibu, ini kami mau tanya-tanya dulu ya Bu ya, Ya, tentang pengenalan prodi profesi NES. Prodi profesi NES ini, istilah profesi ini dapatnya maksudnya seperti apa Bu ini? Ya, oke. Baik. Profesi itu merupakan tahap lanjutan. Oh Ya, iya, jadi tahap nggih. lanjutan dari mahasiswa S1 keperawatan. Baik. Di mana satu rangkaian ya di dalam prodi keperawatan itu kan sebenarnya tidak berhenti di tahap akademik 4 tahun. Tapi harus dilanjutkan dengan tahap profesi 1 tahun. Oh Di iya, mana iya. harapannya selama tahap akademik 4 tahun ini mahasiswa sudah dapat banyak ilmu gitu ya. Masya Ibaratnya Allah, body nggih. of knowledge-nya dari keperawatan ini sudah dapat gitu, sudah dipelajari. Nah, tinggal bagaimana mahasiswa ini melatih skill, melatih kompetensi, menerapkan dari ilmu yang sudah didapat selama 4 tahun di tahap akademik ini itu direalisasikan ya dengan melakukan asuhan keperawatan langsung kepada pasien di tatanan pelayanan kesehatan. Oh iya, Gitu. Masya Jadi memang Allah, tidak berhenti nggih. di tahap akademik, tapi memang harus lanjut di tahap profesi nurse, baru bisa dinyatakan sebagai seorang nurse yang profesional. Begitu. Iya, baik, luar biasa sekali penjelasannya ya. Kemudian tanya lagi nih Bu nih, apa sebenarnya keunggulan prodi profesi NES di Unjaya dibandingkan dengan institusi yang lain? Oke, bicara terkait dengan keunggulan, Iya. jelas nanti bedanya di mana gitu ya. Iya. Oke. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan terkait dengan keunggulan, mungkin cerita sedikit ya terkait dengan visi dari prodi keperawatan dan profesi nurse, di mana visi dari prodi keperawatan dan profesi nurse ini adalah menghasilkan ya lulusan dalam hal ini nurse ya yang unggul dan terdepan di bidang pelayanan kesehatan primer serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini keunggulannya dari prodi keperawatan dan profesi nurse ini memang nantinya prodi keperawatan dan profesi nurse ini mencetak seorang nurse yang memang benar-benar unggul dan punya kemampuan kompetensi di bidang pelayanan kesehatan primer. Begitu. Dan karena kita ini ada di institusi Ahmad Yani ya. Jadi memang darah dari Pak Ahmad Yani, darah tentara ini harusnya bisa menginternalisasi betul, dalam mengalir kita, ke adik-adik Ahmad Yani muda juga ya Bu ya. Iya. Nah, di sini yang mungkin harus dipahami semuanya ya bahwa pelayanan kesehatan primer itu bukan hanya sebatas pelayanan yang ada di puskesmas. Tapi bagaimana seorang nurse lulusan dari Ahmad Yani ini, Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, itu mampu menjadi garda terdepan
begitu. Artinya di situ bisa melakukan upaya promotif, preventif, edukasi di pelayanan kesehatan primer gitu. Iya, Jadi iya, iya. dengan kita menjadi di garda terdepan, di sini harapannya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga beban Baik. negara akan lebih ringan. Masya Ya, Allah, karena iya, iya. masyarakatnya banyak yang sehat gitu. Amin. Iya, iya, Gitu. iya. Nggih. Iya. Baik, Bu. Proses pembelajarannya seperti apa itu, Bu? Proses pembelajaran karena ini hanya 1 tahun ya, hanya 2 semester, tidak usah lama-lama gitu ya. Jadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa profesi ini kan hanya mengaplikasikan dari ilmu yang memang sudah didapatkan selama 4 tahun, kemudian direalisasikan atau diasah, dilatih di proses pembelajaran profesi. Jadi memang untuk proses pembelajaran profesi ini full dilakukan di pelayanan kesehatan. Iya, di Baik lapangan itu, ya, Bu, ya? iya, di lapangan, baik itu di rumah Puskesmas, sakit, rumah di sakit. puskesmas, kemudian di masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan keunggulan yang saya sampaikan tadi, ya bahwa seorang nurse lulusan dari Unjaya ini harus unggul di bidang pelayanan kesehatan primer. Sehingga iya. pada saat profesi nurse ini mahasiswa memang sebenarnya bukan hanya pada saat profesi, pada tahap akademik kita sudah dikenalkan dengan proses pembelajaran di pelayanan kesehatan primer ini seperti apa. Oh iya. Kemudian di Oke. tahap profesi nanti mahasiswa juga sudah dikenalkan dengan bagaimana sih melakukan pengkajian kesehatan di lingkup industri. Artinya sudah belajar iya. terkait dengan K3, Wow, ya, mengelola iya, kesehatan nggih. kerja, kemudian bagaimana bisa melakukan asuhan di unit sekolah. Ya, karena kan selama ini sekolah dan unit kerja itu kan ya sedikit banyak ya sudah tersentuh begitu ya. Iya. Jadi ini yang harus kita perdalam untuk Oh, menyiapkan baik, baik. calon lulusan tadi. Iya. Gitu. Tentunya juga unggul dan terdepan Unggul dalam dan terdepan, bidangnya. betul. Baik. Dari tadi Ibu ngendiko kesehatan primer. Mungkin adik-adik penasaran ya tentang kesehatan primer. Nah, mengulas sedikit Bu, mungkin kesehatan primer itu Bu. Iya, mungkin sedikit aja. Ya, Iya. ya. Jadi kesehatan primer, namanya primer itu kan memang yang pertama dan utama. Oh iya, Ya, begitu ya sebelum adik-adik ke sekunder ya. dan Jih. tersier gitu Baik. ya. Jadi kesehatan primer itu memang ada di garda terdepan Terdepan tadi ya. Bagaimana di situ upaya promotif, upaya preventif dan edukasi ini memang benar-benar harus digalakkan gitu ya, Iya, supaya oke. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Baik. tadi. Menarik sekali, keren sekali. Kita lanjut pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Iya. Baik, kemudian bekal tambahan buat calon lulusan nurse baru agar siap bersaing di dalam dunia kerja, Bu. Gimana itu apa, Bu? Ya. Bekalnya saya rasa cukup banyak. Iya, Ya. seperti damkar dulu kalau nggak salah ya, Bu ya. Pernah Iya. pelatihan damkar. Iya. Jadi pada saat bekal yang pertama jelas berupa ilmu yang memang sudah didapat selama 4 tahun ya di Iya, tahap nggih. S1. Kemudian bekal yang selanjutnya, jadi sebelum mahasiswa ini masuk di profesi, itu memang kita bekali dengan serangkaian hal-hal yang memang itu akan dibutuhkan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Ya, salah satunya mungkin terkait dengan service excellence, kemudian bagaimana komunikasi terapeutik, ya kemudian bagaimana bisa paham terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Afifin terkait dengan APAR ya, karena kan itu sangat dibutuhkan dan harus paham karena ketika nanti bekerja di rumah sakit hal itu mungkin akan bisa terjadi karena suatu hal gitu. Jadi perawat nggak boleh bingung ketika nanti ada kebakaran harus seperti apa. Set gitu ya Bu ya. Kemudian sigap ya betul. Kemudian terkait dengan bekal yang menunjang dari keunggulan prodi, ya yang tadi terkait harus unggul dan terdepan di bidang pelayanan kesehatan primer. Nah ini mahasiswa memang dari awal sudah dikenalkan dengan harus dikuatkan dengan materi PHC. Ya, primary healthcare-nya harus dikuatkan terkait konsepnya.
kemudian itu melalui review dan review, kemudian ada prakteknya juga di tahap akademik, kemudian nah sebelum mahasiswa ini nanti masuk di stase PHC pada saat profesi nurse, itu mahasiswa memang kami bekali dengan pelatihan hiperkes dan K3. Begitu. Jadi karena matang sekali ya Bu karena ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa mahasiswa di profesi ini kan dia akan mulai dikenalkan dengan melakukan pengkajian di konteks K3 dan unit sekolah. Jadi mahasiswa harus punya bekal dulu bagaimana melakukan pengkajian di unit kesehatan kerja, karena jelas itu akan berbeda ya, berbeda dengan pengkajian yang kita lakukan di rumah sakit gitu. Jadi memang mahasiswa harus tersertifikasi pelatihan hiperkes dan K3. Nah, bekal yang lain sebenarnya banyak. Tapi nanti biar penasaran adik-adik. Masuk jadi dulu pelatihannya tidak hanya hiperkes aja loh, banyak ya. Gitu. Iya, baik. Mungkin satu lagi ini Bu, biar adik-adik yang di luar semakin mantap. Goal NES yang baru, lulus uji kompetensi, kemudian dapat STR, kemudian habis itu bekerja, gitu ya Bu ya? Iya. Kemudian apa upaya yang dilakukan Prodi dalam menyiapkan calon lulusan dalam menghadapi uji kompetensi? Iya, oke. Ya, jadi uji kompetensi ini kan memang tujuan akhir. Ya, tujuan akhir dari proses pembelajaran dari mulai tahap akademik 4 tahun, tahap profesi 1 tahun, itu goal utamanya adalah uji kompetensi. Ya, apalagi sekarang ada kebijakan bahwa uji kompetensi yang diterapkan di bidang kesehatan ini kan sudah exit exam. Ya, jadi mahasiswa yang memang sudah lulus uji kompetensi itu yang bisa ikut yudisium. Begitu. Jadi memang tantangannya luar biasa. Tapi di sini kami di Prodi, kami berkomitmen bagaimana kami bisa menghantarkan ya calon lulusan ini supaya mereka siap untuk uji kompetensi. Ya, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin untuk lulusan uji kompetensi nurse yang first taker, yang ujian pertama kali, ini kami sudah mencapai 100%. Masya Allah, Ya, luar biasa tentunya sekali. Mempertahankan itu tidak mudah, tidak mudah ya Bu. Jadi mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Betul. Ya, tapi kami di Prodi kami berkomitmen tinggi ya bahwa kami memang harus membekali calon lulusan ini dengan berbagai hal terkait dengan uji kompetensi. Luar biasa itu rangkaiannya panjang. Jadi sebelum mahasiswa uji kompetensi itu memang banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Betul. Jadi selain kami harus menyiapkan lahan yang baik, begitu ya, lahan yang memang memenuhi dari capaian kompetensi dan kasus yang memang harus didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian kami harus menyiapkan terkait dengan pembimbing, ya, baik itu pembimbing klinik maupun dosen pembimbing yang tentunya itu sudah sangat kompeten di bidangnya, begitu, untuk bisa membimbing adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi selama praktek profesi di lahan praktek. Kemudian kami pun juga melakukan pembekalan uji kompetensi. Jadi kami mendatangkan ada satu ahli ya, orang yang sudah berkompeten di uji kompetensi. Ini memang setiap tahunnya sudah kami undang, begitu memang untuk memberikan pengetahuan lah terkait dengan tips dan trik bagaimana itu bisa menaklukkan soal uji kompetensi. Gitu. Ya, kemudian kami juga ada bedah soal. Nah, itu yang sudah intens kita lakukan setiap minggu, setiap minggu melalui e-link. Nah, ini bisa disambi oleh mahasiswa karena memang kegiatan bedah soal ini memang kita lakukan sejalan dengan proses praktek semester 2. Jadi memang semester 2 itu mahasiswa sudah kita siapkan ya supaya mindsetnya ini sudah akan pokoknya saya harus mencapai UKOM ini, saya harus lulus gitu. Dan lulusnya harus 100% ini. Harus 100%. Ini Karena ya itu tadi ya, kalau tidak lulus mahasiswa dia tidak bisa ikut yudisium. Tapi ketika sudah lulus UKOM dia akan berlanjut dengan proses legalisasi selanjutnya. Ya, di mana nanti mahasiswa yang sudah
lulus uji kompetensi, mereka akan mendapatkan sertifikat profesi. Iya. Kemudian mereka akan mengurus yang Mm-mm. namanya STR, Iya. ya, surat tanda registrasi itu SIM-nya seorang perawat untuk bisa bekerja. Iya. Gitu. STR itu ya, Bu, STR iya. itu, jadi itu Iya. harus dapat. Iya. Begitu. Iya, iya betul sekali. Iya. Kemudian tadi mau tanya ini, berapa persen lulusannya? Tapi sudah dijawab sama Bu Yanita, 100% kelulusannya, keren sekali. Iya, Alhamdulillah. jadi luar biasa perjuangan dari buka prodi Profesines ini. Dan teman-teman dosen yang lainnya iya, tentunya. tim ya Bu ya. Iya, tim, karena kita nggak Baik. bisa bekerja sendiri. Gitu Masya ya. Allah, luar biasa, keren sekali ya. Baik, mungkin ini aja Ibu, dan terima kasih sekali Ibu sudah berkenan hadir di sini untuk Baik. memberikan informasi tentang prodi Profesines. Ya, kita akhiri Ibu. Sebelum Iya. diakhiri, Oh, boleh ada saya tambahan? kasih? Oh iya, baik, sebelum diakhiri ada tambahan sedikit dari Iya. Bu Yanita. Iya. Halo Bu Yanita. Oke, Iya. baik, terima kasih ya. Sedikit pesan Iya. singkat lah ya. Siap. Buat teman-teman, buat Iya. adik-adik ya yang saat ini sedang menjalani proses pembelajaran di tahap akademik S1 keperawatan, khususnya mahasiswa keperawatan yang sudah semester 8. Ya, kami berpesan jangan berhenti sampai di tahap akademik. Ya, kita lanjutkan perjuangan untuk mencapai cita-cita menjadi seorang nurse yang profesional. Ya, tentunya bersama kami ya di Prodi Profesi Nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ya, nanti insya Allah kita akan berkomitmen untuk menghantarkan adik-adik semua menjadi seorang nurse yang profesional. Ya, prinsipnya ya maju bersama, sukses bersama, Unjaya selalu di hati. Masya Allah. Iya. Cukup Ibu, cukup, mungkin ada lagi? Cukup. Iya, Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Yanita sudah berkenan untuk memberikan ilmu-ilmu dan trik and triknya. Sudah panjang kali lebar kali tinggi. Masya Allah, terima kasih sekali. Mungkin kami akhiri gitu. Ya, mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Inilah tadi pengenalan prodi Profesines yang disampaikan oleh Ibu Yanita. Mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semuanya. Sami-sami. Sukses terus Ibu. Sukses selalu.